Ini mic-nya hidup nggak? Supaya nggak teriak-teriak. Meskipun saya makannya banyak, tapi nggak bisa teriak-teriak. Sabar ya. Di dunia anak TK itu harus sabar. Sabar ngadepi anak-anaknya. Sabar ngadepi orang tuanya. Sabar ngadepin guru-gurunya. Ini paling jauh dari mana ya? Talahat. Apakah ada yang lebih jauh dari Talahat? Keramat Mulia. Keramat Mulia itu lebih jauh dari Talahat ya? Ada berapa yang dari Keramat Mulia? Ibu sendirian dari Keramat Mulia? Wah, hebat deh. Tepuk tangan untuk yang paling jauh. Saya paling dekat. Ya, terima kasih. Saya berdiri saja karena ini kursi anak-anak. Saya kan sudah dewasa. Tapi supaya kelihatan semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya senang mendapatkan kesempatan pada pagi ini untuk berbagi yang bisa saya bagikan. Yang pasti percaya saja, saya bukan teroris. Saya orang yang maunya baik dan berusaha baik. Saya banyak merenung mengenai tanggung jawab orang tua. Yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan adalah kita ini kan nggak pernah secara khusus sekolah menjadi orang tua. Kita pernah sekolah SD, kita pernah sekolah SMP, kita pernah sekolah di atasnya, kita pernah sekolah di atas yang lagi. Tapi semua itu bukan sekolah khusus menjadi orang tua. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Padahal menjadi orang tua itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Ahli di dalam kesabaran, ahli dalam hal bisa merayu anak supaya nggak rewel. Jadi kalau saya renungkan, ternyata menjadi orang tua itu pekerjaan yang jam ngantornya, jam kerjanya itu nggak mengenal libur, ya kan? Kalau menjadi guru, ada hari liburnya. Kalau bekerja di sekolah, ada liburnya. Tapi menjadi orang tua, bertanggung jawab terhadap anak, itu nggak ada liburnya. Bahkan ketika orang tua sakit, dia juga tetap merasa sakit bukan berarti mendapatkan surat keterangan dokter libur sebagai orang tua. Nggak ada. Luar biasa kan? Saya tuh merenungkan ini. Kita nggak pernah sekolah, tetapi kita diberi pekerjaan, dan ini bukan pekerjaan ecek-ecek, ini bukan pekerjaan remeh-temeh. Ini pekerjaan yang luar biasa karena memerlukan keterampilan, memerlukan keahlian, dan mungkin kita juga tidak mudah menemukan tempat-tempat untuk kursus sabar. Nggak ada kan? Kalau kursus menjahit mudah dicari, kursus menyetir mudah dicari, tapi kursus menjadi orang tua yang ahli dalam hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak yang sedang di usia-usia pendidikan, itu kan nggak ada. Sebagai warga negara yang menganut Pancasila, yang sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya bersyukur kepada Tuhan itu. Oleh karena saya yakin, saya percaya Tuhan itu tahu kalau orang tua yang dipercayai untuk mendidik anak, ya seperti itu. Hebat kan? Bahwa Tuhan yang Maha tahu kok memberi kepercayaan kepada para orang tua berupa tanggung jawab mendidik, yang sebenarnya itu membutuhkan keahlian dalam banyak hal, yang bahkan untuk kursus juga susah.
menemukan tempatnya. Saya sangat sering merenungkan ini. Mengapa? Karena pekerjaan saya memang memperhatikan manusia. Pekerjaan saya memperhatikan para umat anggota gereja yang memang bermacam-macam, tak terkecuali yang menjadi orang tua sehari-hari. Kemarin itu saya beracara dengan anak-anak. Mengapa? Karena manusia yang saya perhatikan itu juga ada anak-anak. Saya sering belusuan di sini. Kalau saya lihat SD itu olahraganya ringan, saya ikut. Kalau yang berat saya nggak ikut karena pernah ikut lalu keseleo. Dan kalau saya keseleo itu sembuhnya lama. Saya masih ingat waktu itu olahraga voli, saya ikut lompat, jatuh keseleo. Lalu gurunya datang membawa teh panas. Saya bilang, ya bukan ini obatnya, keseleo kok diberi teh panas. Tapi saya bersyukur atas perhatiannya. Mengapa saya ikut mereka? Karena anak-anak SD termasuk yang juga saya perhatikan. Saya nggak terhitung juga sering ke TK. Kalau saya ke TK, saya mendapatkan masukan berarti dari para ibu guru. Kalau saya masuk hanya satu kelas, 2 kelas yang lain nggak saya masuki, rewel. Jadi kalau saya masuk ke TK, harus masuk ke semua kelas. Dan kalau saya masuk kelas TK, ya saya ikut mereka. Mereka lagi main masak-masakan, saya ikut. Mereka lagi main perang-perangan, saya ikut. Harus seperti itu, karena saya juga pernah mendapatkan pengalaman. Jadi waktu itu, waktu saya kesini, anak-anak itu main perosotan, saya ikut. Ketika saya mau pulang, ada anak yang nangis. Mengapa? Karena pas dia mau perosotan, saya kok sudah mau pulang. Nggak mau, ya sudah. Saya ikut lagi main perosotan, padahal alat perosotnya itu untuk pantat saya terlalu kecil. Tapi ya demi anak-anak. Mengapa saya begitu? Karena saya juga ikut memperhatikan. Jadi kalau kita renungkan, kita bersyukur karena pada saat ini ya kita semua ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan memberi perhatian ke anak-anak, dan kita juga sudah berusaha dan akan terus berusaha dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kan kita ini kan di samping punya kelemahan juga punya kelebihan. Ada yang kelebihan kolesterol, asam urat, dan seterusnya lah. Pagi ini saya mau membantu, tapi saya juga ikut serta di dalamnya. Kita mau mendengarkan dan kita juga mau belajar, mau menimba inspirasi dari para ibu guru yang sehari-hari itu mendidik anak-anak kita. Sekolah di tempat ini, para ibu guru ini berusaha untuk membantu anak-anak Tuhan itu menanamkan sikap-sikap dengan bermacam-macam pengalamannya. Yang ditekuni oleh para ibu ini adalah menanamkan sikap pada anak-anak. Saya sering melihat bagaimana ibu guru ini dengan tekun setiap hari membantu anak supaya misalnya tumbuh sikap disiplinnya. Saya pernah menjumpai di sini kalau nggak salah. Anak-anak kalau mau masuk kelas sepatunya ditinggal di luar, tapi ditaruh di rak. Saya melihat ada yang mau buru-buru lalu mencopot saja dan tidak ditaruh di rak. Lalu ibu gurunya mengingatkan, ditaruh di rak dulu, dengan bahasa anak yang saya susah untuk mengikuti. Saya banyak belajar dari para ibu guru. Saya masih ingat dulu saya pernah masuk kelas dan saya bilang ke ibu gurunya, Bu, saya mau masuk kelas, mau ikut pelajaran karena saya mau belajar bagaimana sih menyapa anak-anak seperti apa. Ternyata saya untuk anak terlalu ngebas. Saya kemudian juga ke Cisantana, di sana juga ada TK. Saya bilang, saya datang mau menjadi murid, mau belajar bagaimana ibu itu berhadapan dengan anak. Anak baris, saya ikut baris. Anak senam, saya ikut senam. Tetapi ketika anak sarapan, saya nggak bisa sarapan karena lupa bawa bekal.
Saya akui nggak rugi lah, sangat beruntung belajar dari para ibu yang sehari-hari mendidik anak-anak kita, yang sehari-hari berusaha untuk menanamkan sikap pada anak-anak kita. Nanti kita akan mendengarkan sebisa kita. Kalau ada yang ngantuk ya sambil tidur nggak apa-apa, tapi yang penting telinganya mendengar. Daripada matanya melek tetapi nggak mendengar, lebih baik mata merem tapi mendengar. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar. Saya memberikan kesempatan kepada para ibu ini untuk sharing tentang sikap-sikap yang ditanamkan di sini itu apa saja. Lalu bagaimana itu dipraktekannya, kita belajar. Setelah itu nanti akan ada diskusi kelompok per kelas. Per kelas ya anak-anak. Nanti akan ada diskusi kelompok per kelas supaya sikap-sikap yang ditanam oleh para guru di sini untuk anak-anak, sikap-sikap itu juga kemudian diterapkan di rumah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Misalnya di sini itu anak ditanamkan sikap disiplin di sini. Nah, di rumah bagaimana itu dikonkretkan supaya sikap disiplin yang ditanamkan di sini itu di rumah juga kemudian dihidupi, sehingga dengan demikian sikap yang sama ditanam di sini juga ditanam di rumah. Kalau seperti ini yang terjadi, dan inilah yang disebut kerjasama antara para orang tua dan bapak ibu guru dalam hal menanamkan sikap, pasti ini hasilnya akan jauh lebih baik daripada usaha menanamkan sikap itu hanya dilakukan oleh sepihak. Misalnya hanya oleh pihak keluarga saja, atau sebaliknya hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja. Nah, jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Terima kasih para ibu guru. Jadi sikap-sikap yang ditanamkan di sini sejauh yang tadi diungkapkan adalah disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, juga merdeka, tulus, dan tidak terpaksa di dalam menjalani yang baik, yaitu belajar. Sekarang kita diskusi kelompok tapi per kelas. Nanti akan didampingi oleh para ibu guru ini. Yang didiskusikan, yang diobrolkan adalah supaya sikap disiplin, berani, tanggung jawab, tulus, lalu kemudian mandiri ini di rumah itu juga ditanamkan. Nah, lalu di rumah kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Kalau misalnya di sini tadi anak pagi baris dulu. Dari baris itu anak kan dididik, ditanami sikap disiplin, berani, karena mesti ada yang memimpin. Tapi sebenarnya juga sabar, karena masuknya harus sesuai dengan barisan, nggak boleh yang di belakang lalu nyerobot. Jadi ternyata kegiatan sederhana itu juga bisa menjadi sarana untuk menanamkan macam-macam sikap, asal itu dilakukan secara rutin, asal itu menjadi sebuah kebiasaan. Sekali lagi, melalui macam-macam kebiasaan, sikap yang ditanamkan di sini adalah disiplin, berani, tanggung jawab, tulus, dan mandiri. Lalu kemudian kita diskusi bagaimana caranya, apa yang dikerjakan supaya sikap-sikap yang ditanamkan di sini di rumah itu juga ditanamkan. Saya percaya bahwa sharing kelompok kecil kita nanti pada akhirnya itu juga akan menjadi kesempatan bagi kita untuk aksi sosial, berbagi. Tetapi sekaligus kita juga diperkaya oleh berbaginya yang lain. Nanti para ibu guru juga akan membantu, karena sehari-hari mereka berhadapan dengan anak-anak itu, dan lebihnya adalah para ibu guru ini kan juga
belajar, pelatihan dan segala macam untuk anak-anak itu. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok per kelas. Silakan diatur di mana bersama siapa. Terima kasih. Hari ini kita para orang tua berjumpa dengan para ibu guru. Kesempatan berjumpa dengan para ibu guru untuk para orang tua anak-anak TK banyak. Saya sering melihat anak-anak ini umumnya kan diantar dan dijemput. Malah ada juga orang tua yang datang atau ada di kompleks sekolah ini sejak anak tiba sampai dengan anak pulang. Kalau anak sudah pulang tapi orang tua masih di sini, berarti ketiduran. Mari kita berdayakan, kita optimalkan supaya ketika kita sebagai orang tua datang ke sekolah ini, yang selama ini barangkali hanya mengantar dan menjemput anak, kita berdayakan supaya ketika kita ke sekolah ini juga berjumpa dengan para ibu guru dan bertanya mengenai sikap-sikap yang ditanamkan di sekolah hari ini atau minggu ini atau kapan apa. Lalu yang perlu kami perhatikan sebagai orang tua supaya di rumah yang ditanamkan itu juga kemudian bisa kami dukung, kami tindak lanjuti. Kira-kira apa? Jadi jangan kita berjumpa dengan para ibu guru hanya dalam rangka membayar uang bulanan, uang sekolah. Tapi kita berdayakan supaya ketika kita ke sini, bahkan hampir tiap hari kan, kalau saja sebulan sekali kita berjumpa secara personal dengan yang mengajar, lalu kemudian kita bisa bertanya mengenai sikap yang ditanamkan, apa yang harus kami perhatikan terhadap anak kami, itu sudah luar biasa. Dengan begitu, kerjasama antara para pengajar, para guru dan orang tua itu lebih maksimal. Kalau saya mencermati nggak terlalu repot. Karena apa? Pada dasarnya setiap hari orang tua anak-anak TK ini kan ke sekolah. Dan pada pagi ini ketika kita berjumpa dengan para guru, ketika kita mendengarkan sharing para guru, ternyata itu memberikan masukan yang sangat berarti. Kita ini punya banyak kebiasaan. Tak terkecuali anak itu juga punya kebiasaan. Di sekolah ini sikap ditanam lewat kebiasaan. Nah, di rumah anak itu sebenarnya juga punya kebiasaan. Maka kita coba mencermati kebiasaan anak di rumah itu seperti apa. Lalu gunakan kebiasaan itu untuk menghidupi sikap-sikap yang ditanamkan di sekolah ini. Misalnya tadi disebut, di sekolah ini antara lain ditanamkan sikap disiplin. Anak itu punya kebiasaan tidur, bangun tidur, makan, mandi, itu kan kebiasaan. Para makhluk itu memang punya kebiasaan seperti itu. Hanya dalam mereka menanamkan sikap disiplin. Nah, kita cermati kebiasaan anak di rumah berkaitan dengan tidur. Bangun tidur misalnya dilipat dulu sebisanya. Kalau naruh sandal atau sepatu di rumah seperti di sekolah, tempatnya di mana? Jangan yang kiri di dalam, kanan di luar, atau yang kiri di genteng, yang kanan di bawah, kan nggak jelas. Belajar dari sekolah. Anak itu di sekolah juga dibiasakan disiplin untuk menempatkan alas kaki. Bahkan juga untuk cuci tangan. Ini kan hal yang sebenarnya juga bisa dilakukan di rumah. Saya itu membayangkan betapa anak bisa tumbuh luar biasa karena mendapatkan dukungan yang maksimal. Dan dukungan itu bernama kerjasama antara orang tua dan sekolah. Ini kerjasama yang memberi manfaat besar bagi anak. Dan puji Tuhan kalau ini dikerjakan, bisa dikerjakan tanpa panitia. Ya kan? Berjumpa dengan para ibu guru, ngobrol itu kan nggak perlu panitia.
Ketika kita mengantar anak dan di sini punya waktu yang cukup, kita kan juga bisa melihat anak ini bersama teman-temannya oleh ibu gurunya diajari apa. Itu kan bisa kita cermati dan kita kan juga bisa meniru di rumah. Tadi di awal Ali mengatakan, saya sebagai orang tua tuh sering bertanya kepada anak, tadi di sekolah diajari apa? Kita pada dasarnya biasa kok ngobrol dengan anak, biasa kok. Nah, bagaimana kebiasaan ngobrol dengan anak ini juga digunakan untuk bertanya, tadi di sekolah oleh ibu guru diajar apa? Dan seterusnya. Lalu kemudian yang sebenarnya juga biasa adalah kita para orang tua ini kan juga biasa bertemu kan. Kalau saya ke sekolah, saya sering melihat ada orang tua yang duduk-duduk di pojokan itu ya. Di mana-mana seperti itu, selalu ada. Kita bersyukur, itu maunya kita. Kita berkumpul secara merdeka. Anak-anak merdeka belajar, kita merdeka kumpul, ngobrol. Inilah yang juga menjadi kebiasaan kita. Kita biasa, kesempatannya banyak. Para orang tua ini meskipun nggak komplit, tapi sekarang juga saya kira nggak komplit. Mungkin komplitnya nanti kalau masuk surga komplit. Kita biasa dan kesempatannya banyak, para orang tua ini bertemu, ngobrol. Nah, saya kira juga bagus ketika kita saling ketemu, ngobrol, juga ngobrol mengenai bagaimana mendidik anak di rumah. Bagaimana menanamkan sikap yang oleh para ibu guru ditanam di sekolah, di rumah juga dihidupi. Jadi kalau saya melihat seperti ini, nggak salah. Nggak salah bahwa Tuhan itu percaya kepada kita dalam hal mendidik anak, pekerjaan yang mulia dan berat meskipun kita bukan ahli. Mengapa? Karena kesempatan untuk belajar banyak. Kesempatan untuk belajar banyak dan mudah. Ketemu para ibu guru mudah. Lalu kemudian bertanya, ngobrol dengan para ibu guru mudah. Ngobrol dengan para orang tua karena sering ketemu mudah. Jadi nggak salah kalau kita renungkan, Allah atau Tuhan itu nggak lebay. Memang yang dipercayakan kepada kita berat, tetapi ternyata kalau kita peka, kalau kita cermat, nyatanya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan teman-teman sebagai orang tua untuk menghidupi sikap-sikap yang ditanam oleh para ibu guru di sekolah, itu juga bukan hal yang sulit. Saya kira pertemuan ini sudah cukup. Saya kira ini sudah waktunya bagi kita untuk masing-masing jajan sesuai dengan pilihan masing-masing. Tapi paling tidak mudah-mudahan perjumpaan pada siang hari ini membukakan kesadaran, membukakan mata kita. Sayang, pendidikan itu begitu penting akan menentukan masa depan. Pendidikan itu begitu mahal. Mungkin sebagian besar hasil kerja para orang tua itu banyaknya digunakan untuk pendidikan. Nah, mari ini juga kita imbangi dengan memberdayakan supaya lebih maksimal penggunaan perjumpaan antar orang tua, perjumpaan dengan ibu guru untuk membicarakan, saling menguatkan mengenai menghidupi sikap yang ditanamkan di sekolah supaya di rumah juga itu bisa dikerjakan. Terima kasih, selamat pagi. Sudah ya.